Cukup. Nah, sekarang giliran saya berikan kepada penasihat hukum ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi yang saya hormati, ahli, ya saksi ahli atau keterangan ahli. Dengan pengetahuannya, kita sama-sama orang sekolah istilahnya ya. Itu ada definisi-definisi, yaitu kebenaran misalnya. Menurut ahli, kebenaran itu apa? Kebenaran itu ya antitesa ya, sintesa sorry. Ya apa? Rumusannya apa? Jadi kebenaran itu sebagai sebuah postulat yang diakui atau diterima sebagai sesuatu yang tidak keliru atau sesuatu yang berterima secara akal sehat. Ya apa yang diterimanya? Ya apa dulu kebenarannya? Ya informasi tentu saja bahwa ya, kebenaran itu informasi. Jadi kemampuan mendefinisikan itu harus penting sebagai ahli. Mungkin Anda nggak setuju, tapi saya bisa merumuskan bahwa benar atau kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Seperti Anda semua tadi kan? Ya, ya itulah kebenaran, konsistensi. Orang yang konsisten pasti benar. Kemudian yang kedua, saya kagum sama Anda, banyak istilah-istilah ya. Itu membantu berpikir. Nah, sehingga bisakah Anda merumuskan apa itu berpikir? Berpikir ialah sebuah proses yang hanya bisa dilakukan oleh manusia untuk memaksimalkan, untuk memberdayakan potensi akalnya ya, agar dia memperoleh apa yang disebut dengan simpulan. Itu proses, tapi berpikirnya itu sendiri apa? Itu menandai proses dalam bahasa Indonesia, itu tindakan. Ya, ada proses, ada hasil. Yang saya tanya hasil berpikir, apa berpikir itu? Kalau hasil ya pikiran. Pikiran itu ya output. Anda sendiri dalam berbahasa saja sudah keliru, harus saya jelaskan apa makna ber ya. Jangan-jangan nggak belajar bahasa Indonesia. Ada juga keliru saya. Sebentar, Pak Bambang sabar dulu, Pak Bambang sabar dulu, oke? Udah menilai dan menjustifikasi orang ya. Ya, Anda tahu apa gitu kan nggak tahu. Di sini aja Anda udah subjektif ya. Nah, gini, saksi menjelaskan aja, saksi bersumpah sesuai keahliannya. Ya. Iya, ya pengetahuan Anda. Dalam bahasa Indonesia itu menandai tindakan yang mulia. Iya. Ya makanya tindakan berpikir. Apa? Tindakan berpikir itu apa? Berpikir proses yang dilakukan oleh seorang manusia. Itu proses. Dilakukan oleh manusia. Yang saya mau tindakannya. Apa? Tindakan dalam berpikirnya. Ada 7 ya, bisa mengevaluasi, bisa mensintesi, bisa mendeskripsi, bisa menilai. Nah itu lagi, kita memang bisa beda pendapat, tapi berpikir itu supaya kita jelas dan exactly ya, semua orang bisa merasakannya dan berpikir, yaitu kemampuan kita semua ini sebagai manusia untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Nah, pertanyaan seriusnya sebagai ahli Anda ya, mengapa Anda di dalam penjelasan ini saya baca di sini, Anda telah menyimpulkan semua keterangan tadi, kesimpulannya ada di sini, yaitu dapat ahli jelaskan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemilik atau pengguna pengakses pengelola akun YouTube atas nama Gus Nur 13 tersebut adalah menyebarkan berita bohong. Anda loh udah menilai begini, tak pasti dan berlebihan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Selain itu, posting juga memuat adanya pernyataan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan sara. Dalam hal ini, terhadap golongan guru yang diserang, harkat martabatnya karena dituduh telah berbohong. Ini Anda bersaksi dengan satu dasar yang asertif bahasanya Anda ya. Kemudian Anda tidak bisa memverifikasi.
tapi kemudian Anda akhirnya mengidentifikasi. Itu omongan Anda juga ini, ada di sini. Bagaimana lompatan berpikirnya dari asertif, kemudian Anda memverifikasi, tidak bisa, kemudian mengidentifikasi. Ini kan sudah identifikasi, dia berbohong, dia membuat keonaran, dia membuat hal-hal yang dimaksud juga penistaan agama. Dasar teori apa Anda bisa mengatakan begini? Padahal faktanya Anda sendiri nggak tahu. Satu lagi pernyataan Anda tadi, harusnya orang yang berani menyatakan ini palsu harus bisa memberikan yang asli. Tapi di sisi lain Anda membenarkan juga Bambang Tri, dalam arti dia sudah melakukan proses penelitian 3 tahun, ada ciri-cirinya sudah dibuktikan depan hakim, stempelnya aja beda, tahunnya beda. Anda nggak tahu itu, tapi Anda sok tahu gitu loh, ya. Mengatakan langsung ini berbohong berapa, dari mana Anda dasar berbohong? Jadi pertanyaannya apa ini Pak? Pertanyaannya, dasar kesimpulan ini berbohong tuh apa? Kebenaran aja dia nggak paham tadi, berpikir aja nggak bisa. Ini ada nah oleh karena itu majelis dalam hakim, BAP saudara, ini disampaikan oleh Pak PH penasihat hukum tadi, kata-kata tadi itu ada. Jadi ditanyakan dasar ya, dasar Anda menyampaikan kesaksian seperti itu apa? Itu aja, silakan dijawab. Ya. Yang pertama ingin saya nyatakan, sebetulnya saya ingin menegaskan bahwa ada ciri-ciri adanya kalimat bohong. Tadi sudah disampaikan kalimat. Di sini nggak ada ciri-ciri, langsung menyatakan, menjustifikasi. Iya, apa yang saya nyatakan di pengadilan secara langsung ini ada itu yang harus diakui. Bukan yang di BAP ini. Bukan. Tolong dicabut. Saya tegaskan kembali. Tolong dicabut ini. Saya tegaskan dulu. Di dalam BAP nomor Panitra, tolong Panitra. 7 ya, itu saudara menjelaskan, dapat saya jelaskan tindakan yang telah dilakukan pemilik, pengguna, pengakses, pengelola akun YouTube atas nama Gus Nur 13 tersebut adalah menyebarkan berita bohong, tak pasti, berlebihan, dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Ini apakah kesaksian saudara pada saat diperiksa di penyidik sehingga ada muncul kalimat ini? Ya, yang itu saya revisi yang mulia. Ada ciri yang mulia. Jadi ini bukan kalimat saudara. Ya, saya yang mulia itu. Enggak, supaya dibenarkan di sini. Pak penasihat hukum ini akan keberatan kalau ini pernyataan ini bukan pernyataan Anda gitu loh. Ini betul pernyataan Anda atau bukan? Pernyataan saya yang mulia itu saya 2 tahun yang lalu tentu saja akan saya revisi. Kok 2 tahun lalu ya? Lama sekali. Wah, baru sih, Allah. Ini kan saudara diperiksa kapan? Diperiksa di penyidik kapan? Lupa saya. Wah, 2 tahun lalu tadi 2 tahun lalu udah lama sekali. Perkara ini kan baru kemarin. Jadi udah dikondisikan nih. Tolong penonton sekali lagi saya itu. Ini makar Allah Pak, ketahuan Pak kalau orang bohong. Anda jujur, 2 tahun lalu atau kapan diperiksa? Lupa saya. Orang ahli kok lupa? Nggak boleh, saya bukan robot Pak. Nggak boleh, karena Anda bersaksi. Anda udah menyatakan orang bersalah. Masa saya harus ingat waktu itu kapan diperiksa? Nah, saksi tidak harus, tapi setidaknya saudara kan. Kalau pertanyaan Anda masa sih Anda bilang ini bersalah padahal Anda nggak tahu? Ayo masa sih? Kan nggak bisa juga. Janganlah merasa ahli tapi nggak ahli gitu loh. Sebentar, selanjutnya penonton tenang ya, penonton tenang. Jangan, dia udah menilai saya nggak ngerti bahasa. Biarin aja saya nilai begitu yang mulia. 2 tahun amnesia. Sudah, terdakwa nanti dulu. Biar dilanjutkan pertanyaannya. Sebagai ahli, bahkan saya lihat Anda profesor luar biasa, anugerah Allah. Anda punya teori nggak? Siap. Teori Anda punya nggak? Apa teori Anda? Saya silakan baca aja karya saya Pak. Saya tidak akan seperti Bambang Tri yang melakukan penelitian, tidak saya diseminasi, saya selalu menulis di jurnal dan banyak tulisan-tulisan saya. Teorinya apa? Itu kan pustaka. Kalau Einstein teorinya relativitas. Anda apa teori Anda? Saya lebih ke dalam kesantunan berbahasa saya. Apa? Politeness, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Coba diteorikan bagaimana penjelasannya supaya nanti bisa menjelaskan. Saudara selaku ahli kan pernah punya penelitian, pasti punya teori kan gitu loh, yang saudara pegang itu teori.
Apalagi sudah doktor kan biasanya kalau doktor Sehingga itu kan jadi punya disertasi. teori. Oke, disertasi kan mesti ada teorinya. Baik. Oke. Saya menggagas teori tentang politeness yang mulia. Teori tentang kesantunan berbahasa yang dikaitkan dengan kutub wajah negatif dan positif yang mulia. Jadi kesantunan berbahasa itu selalu dikaitkan dengan hilangnya wajah seorang atau malu yang mulia. Jadi tuturan yang tidak santun itu tuturan yang dikatakan sebagai FTA, face restricting act yang mulia. Sebagai tindakan yang mengancam wajah. Kesantunan berbahasa, kesantunan Ya. berbahasa berpengaruh kepada wajah. Wajah seorang. Jadi itu tuturan teori. yang tidak santun itu tuturan yang dapat membuat malu Oke. wajah Itu orang teorinya. Oke. Itu mah bukan teori. Kita orang Sunda ya. Apa-apa. Iya makanya dari dulu udah Sama-sama diajarin orang bahasa Bandung, ya. Sunda itu ada yang halus, ada yang kasar, kumaha aing, ya tidak nah. semua bahasa Jadi memang itu level. teori yang sudah bukan teori, sudah fakta. Anda merumuskan boleh, tapi jangan klaim itu teori Anda. Itu udah ada kok sejak dulu, ini belum lahir aja udah ada itu. Kemudian yang ini, Anda pakai bahasa tadi, bahasa dari Bambang Tri ini mengancam katanya. Ya, Buat saya dan lain pendukung ini ada yang ada, memang ini penelitian kecil-kecilan. Apa ada yang dinyatakan Bambang Tri ancaman? Buat saya tidak ada. Semua juga nggak ada. Yang ada kepo. Kepo itu rasa ingin tahu. Saya mau membela ini karena rasa ingin tahu. Kok bener apa bener Jokowi ini ijazahnya palsu? Jadi nggak ada yang merasa terancam saya. Saya kepengen tahu. Dan ternyata sudah 16 saksi. Fakta loh. Nggak ada yang pernah lihat ijazahnya. Nah, sekarang saya tanya Anda pernah lihat nggak ijazah aslinya Jokowi? tidak. Tidak pernah. Kok Anda sesumber ngomong, jangan ngomong kalau nggak Anda yakini. Anda yakin nggak pernah lihat aja, Anda ngomong yang sebaliknya. Bagaimana teori Anda tadi? Sopan santunnya apa Anda? Juga mengatakan saya nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Sopan santun apa Anda? Nah ini kabur maktun indallahi antakulu malatabalun. Ya. Kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan. Azab Allah besar itu. Nah oleh karena itulah, Lanjut pertanyaannya. dalam pengertian kalimat mengancam tadi perlu kita debat secara ilmiah. Faktanya nggak ada yang terancam. Faktanya orang banyaknya ingin tahu. Betul? Itu fakta. Siapa yang terancam? Kamu terancam. Kenapa terancam kamu? Orang persoalannya ijazahnya Jokowi. Yang kedua, ini dinyatakan bohong. Mana lebih jelas? Tahun 2014 Jokowi mengatakan buyback Indosat. Faktanya nggak ada. 2014. Mobil SMK. Faktanya mobil gaib. Ya, itu bohong atau apa? Sebentar, pertanyaannya ini masalah bahasa atau masalah Iya fakta? bahasa. Ya. Apa yang diucapkan Jokowi bahasanya itu sekarang kenyataannya nggak ada. Bohong apa tidak? Coba saksi ahli. Saudara mau menjawab atau belum? Di luar konteks. Oh di luar konteks apa? Ini tentang Jokowi kok. Sebentar, Nah, inilah, penonton saudara, harap tenang. logika. Sekali lagi saya ingatkan ya penonton Ya. ya. Nggak ya makanya ini kan lagi berdebat ilmu, biarlah yang mulia. Maunya menilai saja. Apa saya nggak benar, apa dia nggak benar. Ya, gitu. tolong pertanyaannya juga jangan provokatif sehingga Bukan penonton itu- provokatif. ya, Kan ya. kata dia, ada kalimat lagi dia bilang. Harus dibandingkan, betul? Ya, Saya bandingkan bohong yang dilakukan Jokowi dengan apa yang dilakukan sekarang. Anda bilang dia bohong, mana yang bohong? Bisa saudara jawab? tidak harus saya jawab yang itu. Ya, itu pengecut, gak ilmiah Anda. Ya. soalnya- Kalau ilmiah itu harus berani. Oke. Saksi memang tidak Iya, bisa tidak bisa dipaksa. dipaksa, Tapi ya, Mulia. sebagai ahli bahasa ya. Coba Anda udah ditanyakan cerdas, yang berkaitan tapi dengan pengecut. bahasa. Bagaimana? Berkaitan dengan bahasa yang disampaikan dalam konten itu coba dibatasi. Atau jelaskanlah, bohong itu dalam bahasa yang Anda pahami, Anda jago di situ, Anda ahli di situ, apa arti bohong? Ya. Dalam Jelaskan. istilah bahasa ini ya, ahli bohong itu apa? Apa bohong itu? Bohong itu lancung yang mulia, tidak benar yang mulia. Tidak benar. Penyataannya yang Jokowi omong benar apa tidak? Tidak. Tidak ada, itu jelas. Ya, udah jelas itu. Nah, kemudian kalau beberapa hal yang tadi sudah Anda sendiri, dan ini Anda tadi belum ada kejelasan nih, apa yang di kalimat di sini Anda cabut apa tidak?
Itu tadi. Ya, jangan nengok ke jaksa. Ya, sebentar di sini. Apa kok? Sini. Kamu dihadirkan jaksa dikondisikan ya? Ahli di sini ya. Jadi tadi kalimat Yang poin ada, berapa yang mau direvisi, silakan. Poin ke 7. Itu yang tadi saya sampaikan itu pernyataan Di BAP, Anda pada saat yang di diperiksa BAP. di penyidik, di BAP. Saya revisi yang mulia. Jadi Direvisi. Jadi yang benar bagaimana? Jadi ada ciri-ciri yang mulia. Ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa kalimat di dalam konten itu ada ciri-ciri yang menunjukkan apa? Siap ya. Menunjukkan ciri-ciri, maksudnya ciri-ciri kebohongan. Ciri-ciri sebagai yang teridentifikasi sebagai bentuk kalimat bohong, tak pasti yang mulia. Tak pastinya ya saya lihat ya karena tadi yang sudah saya nyatakan bahwa ketika dia sendiri belum mampu membuktikan mana atau belum mampu menunjukkan mana bentuk yang aslinya, maka sepanjang itu pula dia dikatakan tidak mampu membuktikan rujukan kebalikan apa yang dia nyatakan sebagai sebuah negasi yang. Ya, jadi intinya di kalimat ini kan saudara sudah menyampaikan ini menyebarkan berita bohong, bukan ciri-ciri, tapi sekarang diralat, ya. Jadi saudara menyampaikan itu ada ciri. Ciri di dalam kalimat itu ciri-ciri yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan di sana itu ada unsur kebohongan gitu. Soalnya yang kita pakai terus terang aja pendapat Anda di persidangan ini, bukan kita tidak mengacu ke BAP ya. Meskipun saudara diperiksa BAP banyak sekali, ini kan tidak semuanya akan kita gunakan, Oke. Monggo, silakan. Jadi Lanjut. saya menduga ada ahli yang ciri-cirinya berbohong, Pak. Nah, itu saya kira. Sama juga begitu boleh dong ciri-ciri. Sertifikasi dan Ya, sudah. Silakan. Kemudian pertanyaan aja. Di dalam kalimat ini jelas sudah menilai, ya, memang hak ahli boleh menilai, tapi Anda tidak konsisten dalam dua hal, tidak mau masuk ranah agama, tidak mau masuk ke ranah pidana. Tapi Anda di sini sudah masuk ranah pidana dan agama, bahwa ini dia berbohong, dia ini sudah membuat keonaran, padahal onar aja Anda sendiri mendefinisikan cuma gelisah. Nah, jadi Anda di sini ahli agama, ahli pidana, apa ahli bahasa? Ahli bahasa. Dijelaskan tadi ahli bahasa. Sudah, karena ahli bahasa Anda sadar ini salah, Anda revisi. Ya, jadi ciri-ciri ahli yang berbohong sudah ketahuan gitu loh. Ya, udah. Nah, sekarang yang selanjutnya saya kira kita bagi-bagilah. Ya, dibagi-bagilah pertanyaannya ya, biar jangan didorong. Kasihan yang tidak belum bertanya, gantian. Dan saya harap dibatasi lah, jangan semua bertanya ya. Ya, terima kasih yang mulia. Untuk mempersingkat waktu karena sudah sore juga. Silakan. Saksi ahli, saya mau bertanya, betul bahwa saudara saksi ahli di BAP? Ya, betul. Oke, saya bertanya. Saya akan membacakan pernyataan saksi ahli. Oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah, titik. Apakah dari kalimat tersebut ada perkataan bohongnya? Tidak. Tidak ada. Mohon maaf yang mulia, di sini di nomor 4 dapat ahli jelaskan bahwa di dalam kalimat tersebut yang saya bacakan tadi, di sini terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Ini kontradiktif dengan perkataan ahli yang mulia. Mohon dicatat, Panitera. Ya, itu di BAP nomor berapa? Di BAP nomor berapa? Kalau dari BAP yang kita terima nomor 4A yang mulia. Itu resume. Iya, karena kita terimanya resume yang mulia. Iya. Di nomor 8 di berkas yang mulia. Iya. Dicabut atau direvisi, saksi ahli? Oke, ini yang dibacakan tadi ya. Iya, biar dibaca yang mulia dulu. Ya dibacakan tadi, saya bacakan lagi. Oke. Ini ada pernyataan dalam konten YouTube itu. Oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Terus pendapat saudara, terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Pernyataan ini dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan sara
terhadap golongan guru yang telah diserang harkat martabatnya dengan pernyataan tersebut. Ini betul kesaksian saudara pada saat diperiksa di penyidik, benar ya? Benar, saudara benarkan ya, tetap ada keterangannya ya. Berarti ini pernyataan itu menurut saudara itu terdapat tuduhan kepada sekelompok orang. Tadi ada bilang ada maksud yang dibungkus karena yang sebagai tersapa dalam kalimat itu adalah guru, Pak. Guru kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru. Ya. Jadi bukan kalimatnya berbohong, tapi ada. Mohon maaf yang mulia, yang saya tanyakan adalah Yang ditanyakan konten apa? berbohongnya. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Berbohongnya yang mulia. Tadi mohon dijelaskan saksi ahli untuk dari kata-kata kalimat tersebut, untuk bohongnya di mana? Ada potensi bohong, ini ada. Ini tidak ada potensi yang. Bukan, jawaban ahli Potensi dan bohong berbeda. Yeah. Ada ciri kebohongan itu tidak. Ya, di mana? juga nggak Di ada dalam ciri. kalimat itu yang mana? Ada ciri Izin yang kalimat mulia, bohong itu di mana? Sepertinya ada miss pertanyaan dengan jawaban ahli. Jadi dari kalimat tadi Yang ditanyakan Ya. ke bohong tadi, yang dimaksud Ya, di itu kata-kata sudah jelas, itu. yang mulia. Atau mau Ada judgement di sana, ada penilaian bahwa ini ada gitu. Bahwa ini dalam bahasa Indonesia itu tergolong sebagai demonstrativa yang kata penunjuk, dan ini sudah ditunjukkan, ini ada. Ya, Gimana? ditunjukkan bahwa ada, ini ada. Sorry bacakan Pak. Baik, saya bacakan ya, biar jelas ya. Di sini ada kalimat, oke, guru SD Pak Jokowi, guru SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, video ini untuk Anda. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral, gitu kan? Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Nah, kemudian pendapat ahli bahwa dari kalimat tersebut terdapat tuduhan kepada golongan guru bahwa guru telah berbohong. Gitu loh. Jadi ahli menjelaskan dari kalimat tadi yang oke guru dan sebagainya tadi terdapat tuduhan bahwa kalimat tadi menuduh golongan guru bahwa guru telah berbohong. Ya, Bukan kan itu kalimatnya secara implied. berbohong. Karena itu ada kata membantah bahwa ini ada orang yang menyatakan ijazah palsu, lalu Anda membantah. Artinya membantah itu kan tidak setuju dengan apa? Pernyataan. Ya, Pernyataan dengan itu. statement apa yang Statement. dinyatakan oleh si penutur kan. Ya. Nah, artinya itu secara negasi bahwa guru itu sudah dinyatakan memiliki apa? Nilai yang berbalik dengan apa yang diharapkan oleh si penutur. saya Jadi lanjutkan inti yang mulia. kebohongannya di mana? Yang kebohongannya di mana? Ya kan Kalimat itu ketika Anda membantah. sini. Ke majelis saja. Ke majelis ya. Disampaikan Ketika ke ada majelis. kalimat Ya. Anda membantah gitu. Itu kan perlu dibuktikan apakah betul ada bantahan. Intinya kalimat itu kan guru ini oke, guru SD SMP SMA. Ini video ini untuk Anda. Tapi Anda membantah, ada yang ngomong ijazah palsu tapi Anda membantah. Berarti seolah-olah gimana arti dari kalimat Yaitu ini? membantah itu artinya kan tidak setuju. Tidak setuju dengan inti kalimat dengan itu. pernyataan Adanya bahwa orang yang ngomong ijazah itu palsu itu segolongan. Dibantah, kan? Ya, berarti itu yang dimaksud golongan guru tadi. Ya. Guru SD, SMP, SMA. Itu ya di situ yang menurut saudara bohong itu karena membantah berarti tidak sependapat. Nah, itu. Mohon maaf yang mulia. Oke. Kalau dari pemaknaan kami, oke guru SD Pak Jokowi itu berarti menunjukkan guru SD, guru SMP SMA, berarti gurunya SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah, berarti kan dosen juga. Video ini untuk Anda, berarti video ini ditujukan untuk para pengajar itu, dari guru SD, SMP, SMA, bahkan sampai dosennya. Video ini untuk Anda, berarti ini diperuntukkan untuk mereka. Untuk para guru Satu itu, para Ya. guru. Nggih. Ya. Terus Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Adakah yang aneh di sini? Tidak ada. Karena mereka sebagai guru. Mereka pengajar. Dan seharusnya memang secara akademis dan moral mereka mendidik itu kepada murid-muridnya. Terus saya teruskan, ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Ini kan untuk memastikan, kalau menurut saya begitu. Yang saya bukan ahli bahasa ya, mungkin yang orang-orang bodoh tadi. Di sini saya tanyakan, berbohongnya di mana? Saksi ahli mohon jelaskan secara singkat, jelas, atau mau dicabut.
keterangan saksinya. Itu keterangan saudara waktu di penyidik Yang mulia seperti ini itu. Saudara kalimatnya menurut saya menyampaikan. sudah jelas di sini. Oke. Jadi yang saudara maksud yang para guru berbohong telah berbohong itu yang mana, kalimat yang mana? Ya ini ada ada orang yang Menyatakan ijazah palsu terus Anda membantah. Ya, mana bukti bahwa guru itu membantah Oke. pernyataan ijazah palsu itu mana nih? Iya. Oke. Berarti Iya, mohon maaf yang mulia, Oke. ada ijazah palsu. Dalam etimologi, dalam artian kata, ijazah palsu berarti kan ada yang asli. Kalau bohong, kalau menurut saya, kalau memang ada yang asli, berarti itu bukan kebohongan. Kan gitu. Tapi kalau memang nggak ada, terus bagaimana? Cara proses pembuktian itu tidak selalu positivistik ya Mbak. Tadi sudah saya jelaskan. Ketika ingin membuktikan Egy Sujana itu laki-laki, saya tidak harus melihat kelamin Egy Sujana ya Mbak. Intinya gini lah, saudara kan ahli dari sisi bahasa. Yang ditanyakan ini bahasa kebohongan ya, nggak usah terangkan yang lain. Dan kelamin itu bahasa yang tidak status tadi. Status Anda sebagai ahli bahasa, disampaikan yang ditanyakan dijawab. Kalau tidak bisa dijawab ya nggih. Ya. Sama-sama orang Bandungnya. Sebentar, sabar dulu lah. Mas, gini aja. Ali. Siap. Minum dulu. Minum dulu. Silakan minum dulu. Silakan minum dulu. Tolong tenang sekali lagi penonton, saya ingatkan tolong tenang ya di persidangan, nggih. Tolong dihormati nggih. Oke, gitu Ali. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Masih sehat? Siap. Siap semua? Siap. Oke, kalau siap silakan untuk dilanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia, terima kasih. Karena pertanyaan saya sebenarnya cuma 2 yang mulia. Yang tadi Oke. 1 dan kami belum. Coba dicermati, saksi itu hanya menjawab sesuai keahlian bahasa ya, dijawab kalau bisa dijawab sesuai keahlian. Oke. Kalau merasa tidak bisa jawab ya itu hak saudara ya. Baik yang mulia, kami memahami kapasitas dari saksi ahli yang mulia. Oke, makanya. Ya. Yang Silakan kedua, pertanyaan berikutnya. ya, Ya. masih di angka 4 dalam resume BAP. Saya bacakan lagi. Saya akan melepas semua, membantu untuk melepaskan beban batin jenengan, beban hidup jenengan. Sampean ahli mubahalah, ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Sampean tinggal ngomong aja, apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini. Pokoknya nanti didikte saja, nanti ahli tirukan. Titik. Di situ apakah ada kata-kata yang menistakan agama, saksi ahli? Saya bukan ahli agama ya, tidak relevan pertanyaan saya. Oke, sebentar. Padahal Oke. di sini adalah keterangan saksi ahli, kalimat tersebut tergolong sebagai tindakan menista agama karena telah membawa atau menggunakan Al-Quran sebagai tindakan atau perkara yang jelas-jelas tidak benar dan menyakiti orang lain. Pertanyaan saya, saudara ahli itu saudara ahli bahasa atau ahli agama? Bahasa. Kenapa Anda berkomentar seperti ini di BAP? Itu pendapat Anda di dalam BAP menyatakan kalimat yang dibacakan tadi tergolong sebagai tindakan menista agama. Itu kesaksian Itu, saudara. iya, Oke. kesaksian saya. Karena telah membawa dan menggunakan Al-Quran untuk tindakan atau perkara yang jelas-jelas tidak benar atau menyakiti orang lain. Itu gimana? Yang Saksi saya tetap pahami karena membawa dan menyebut-nyebut Al-Qur'annya saja ya. Untuk urusan yang sebetulnya perkaranya ini tidak harus sampai bawa Quran ini kan. Ini sederhana sebetulnya persoalan ini. Ya, intinya saudara jawab pernyataan ini benar adanya. Betul, Pernyataan saya, saudara betul, tidak saya. saudara cabut ya, memang ada. Ya, Ada itu memang ditanyakan di dalam BAP ya. Nggih. Ada di dalam BAP itu dibenarkan, tidak dicabut ya, tidak direvisi nggih. Nggih. Ya. Jadi tetap benar kata kalimat itu. Berarti Anda Pertanyaan mengakui berikutnya, bahwa itu nggih. pernyataan Nggih. saudara saksi ahli ya? Nggih, Coba pertanyaannya. sebagai saksi ahli, saya ingin mendengarkan, saya ingin diterangkan bagaimana itu dari kalimat itu
ada yang menista itu di mana? Kata-kata menistanya di mana? Bukan dari kalimatnya itu, dari actionnya yang mulia, dari tindakannya yang mulia. Dari tindakan bahasa tubuh atau bahasanya? Ya, Atau ketika- penekanan intonasi nada dan lain sebagainya? Tidak, ketika dia menyatakan bahwa apa yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran dan membawa-bawa Quran sebagai sesuatu yang sakral. Saudara saksi ahli, saudara saksi ahli pasti mengetahui semua saksi yang dihadirkan di pengadilan di atasnya pasti disumpah dengan Al-Quran. Siap, Mengetahui ya? tahu. Apakah seandainya kesaksiannya bohong, itu apakah menistakan agama? Ya harus dibedakannya begini ya. Kalau yang kami lakukan itu nuansanya dalam aspek formal ya. Oke, silakan dijelaskan apa Dan itu yang tuntutan dan refleksi dari sistem hukum Indonesia bahwa kita itu mengadakan sidang ini untuk kebenaran dan untuk ketuhanan yang. Jadi semata-mata kita melakukan tindakan di sini itu bukan semata-mata menyelesaikan urusan antara saya dan Bambang, itu tidak ada apa-apanya. Tidak. Anda tidak ada kaitannya karena Anda sebagai saksi ahli netral ya. Anda tidak ada kaitannya dengan terdakwa, oke? Nggak usah, oke. Yang kita Anda ingin- sebagai saksi netral sesuai pendapat Anda saja. Yang Pendapat ingin keahlian kita saudara dengarkan saja. adalah Oke. keterangan dari saksi ahli yang mulia. Jadi yang saya tekankan di sini mohon dijawab dengan singkat dan jelas. Jadi kami bisa memahami apa dari penjelasan saksi ahli. Ini saya bacakan lagi aja. Saya akan melepas semua. Melepas semua itu berarti akan melepaskan beban mungkin ya. Terus membantu untuk melepaskan beban batin jenengan yang selama ini mungkin disimpan-simpan sama Pak Bambang Tri, mungkin akan dilepaskan seperti itu. Terus beban hidup jenengan, beban hidup yang mungkin tadi. Terus sampean ahli mubahalah. Jadi beliau dirasa mengetahui mubahalah. Ada Al-Quran di atas kepala jenengan. Ini berarti kan dari kata-kata saja saya bisa membayangkan bahwa ini nanti akan ada sumpah seperti itu. Terus sampean tinggal ngomong saja, ngomong aja, mengungkapkan. Terus apa yang saya katakan ini benar. Kalau tidak, semoga begini. Tapi kalau ternyata saya benar, kalian semua begini. Pokoknya nanti didikte saja, nanti ahli tirukan. Nanti Apakah di saja. situ ada perkataan yang menista agama, saksi ahli? Ya menyeret-nyeret identitas keagamaannya itu sudah ada yang mulia. Apakah kalau menyeret-nyeret identitas keagamaan termasuk menistakan? Dalam pandangan saya ya. Bagaimana Anda menjelaskan sebagai ahli? Ya, ketika saya harus bersumpah untuk perkara yang saya sendiri tidak yakini kebenarannya dan saya menggunakan Al-Quran, Kalau seandainya orang itu yakin, ya selesai sudah. Saya rasa cukup jawabannya, Ge. Ya, kalau orang itu yakin ya sudah. Ya. dalam kapasitas ini yang Pak jadi Bambang Tri persoalan itu keyakinannya harus di-share sama orang lain. Sudah. Kami juga harus. sudah. Ya mana nggak saya saja merasa tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Kalau keyakinan, kalau menurut saya, mohon maaf saksi ahli, menurut saksi ahli yakin, saya tidak yakin, itu hak saya juga, kan seperti itu. Ya, itu masing-masing keyakinan nggak bisa dipaksakan. Artinya Ya. ada upaya yang secara keilmuan untuk Ya. membuat orang Saksi menjawab apa, ahli menjawab apa yang ditanyakan saja, ya. Ya. Tapi saya sebagai di sini kan sebagai penanya dari saksi ahli, saya jadi bingung gitu loh. Saya tanya saksi ahli sebagai saksi apa? Saksi bahasa, ahli bahasa. Ahli bahasa. Tetapi di sini saksi juga menyinggung masalah mubahalah, masalah menista agama. Jadi saya ingin pastikan bahwa saudara saksi ahli ini di BAP dengan betul. Dan Anda pun tidak mencabut. Otomatis ini akan saya pertajam lagi supaya kita menggali fakta di sini. ya sampai kapanpun saya tidak akan mencabutnya. Karena bagi saya tindakannya membawa Al-Quran itu sudah Ya, penistaan. intinya itu pendapat saudara dalam Siap. BAP benar ya, tidak akan saudara cabut. Ya udah, itu tetap pendapat dia, ya, tidak dicabut. Oke. Terima kasih karena saya tadi sudah ngomong. Saya Oke. pertanyaan hanya 2 saja.
Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, kita sudah 7 tahun ketemu. Siap. Ya, perkara Bunyani, Ya. di Rangkas Bitung, Habib Bahar, Habib Rizik, Munarman. Ya, oke. Jadi mengenai apa yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan kebohongan, itu yang Anda bilang 2 tahun yang lalu, saya rasa itu dari perkara kopi daripada kasusnya Habib Bahar bin Smith di perkara di Bandung. Karena statement Anda tidak berubah sama sekali dari kata-katanya. Terus kedua, berkaitan dengan pasal 14 yang Anda katakan juga persis kata-katanya sama. Apa yang disampaikan Anda di persidangan di Bandung dengan di sini sama saja. Artinya ini hanya kopas yang saya lihat. Dan Anda tadi sudah mengakui, bahkan Anda lupa. Padahal saya tahu persis ini Anda persis sekali pernyataan Anda ketika kasus Habib Bahar bin Smith berapa bulan yang lalu. Jadi ini Yang Mulia, ini yang saya tanyakan, apakah Anda memang terbiasa mengcopy setiap ketika ada ujaran kebencian, berita bohong terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15? Silakan jawab. Baik, ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teori, saya itu punya bank data ya. Maksud yang dimaksud penasihat hukum tadi, apakah Honda kan beberapa kasus sudah saudara bersaksi sebagai ahli, dan menurut penasihat hukum semuanya sama. Apakah memang seperti itu saudara setiap kali ditanya terhadap kasus yang sama pendapat Anda seperti itu, gitu. Sehingga sama persis kata ini versi PH katanya persis sama dengan kasus yang 2 tahun sebelumnya. Pendapat saudara terhadap sebagai ahli kan berpendapat. Apakah seperti itu, gitu loh, yang ditanya penasihat hukum tadi selalu sama pendapat dari dulu dengan itu selalu sama pendapatnya itu, atau berbeda? Untuk masalah definisi pasti sama ya. Untuk definisi. Terus yang ditanyakan penasihat hukum tadi, apakah selalu sama setiap kasus? Katanya persis sama pendapat Anda di dalam setiap kasus pasal 14A itu selalu sama. Apakah selalu saudara memberikan keterangan yang hampir sama terus setiap kali ditanya mengenai kalau pasal yang dituduhkan itu? Kalau ditanya unsur pasal ya pasti tidak bisa berbeda ya. Tidak bisa berbeda. Ya. Tapi kali ini kan kalimat yang dianukan ini kan berbeda sekarang. Kalimat yang dianalisis, kalimat kan saudara ahli bahasa, kalimat yang dianalisis kan jelas berbeda-beda. Ketika objek analisisnya berbeda ya pasti akan berbeda pula ya. Yeah. Coba diteruskan. Jadi yang ditanyakan apa ini? Jadi kalau menurut saksi tadi, kalau jadi gini Yang Mulia, kalau menurut saksi ahli itu berupa definisi, tapi dari statement apa yang disampaikan oleh teman-teman kami tersebut, ini kata-katanya satu contoh, kata-kata berbohong tadi, dia menggunakan pakai ciri-ciri, ya, dirubah. Tapi di pasal-pasal lain ada kata-kata berbohong, dia tidak merubah dengan ciri-ciri lagi, dia tetap konsisten. Ini yang saya bingung. Tadi pertanyaan dari rekan kami, Anda sudah mendeskripsikan bahwa itu menggunakan ciri-ciri kebohongan. Ini maksudnya yang seperti apa? Konsisten dong gitu maksudnya setiap melakukan apa yang Anda sampaikan ini. Ya, saya menunjukkan yang ada ciri-ciri kebohongan dalam kalimat itu ya seperti yang awal saya, ada bentuk deskripsi, ada bentuk kalimat konstatif yang mulia. Dan belum ditemukan sumber rujukan mana bandingan kalimat yang benarnya. Loh, contohnya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Poin dalam BAP nomor 4A itu kan sudah jelas-jelas ya. Ada berita golongan. Terus pernyataan Anda ini ada dia bilang berbuat kebohongan. Guru telah berbohong, artinya kan harus Anda juga ciri-ciri juga harus disampaikan. Tapi Anda di sini langsung berbohong. Sebenarnya kata-katanya itu yang bagaimana yang digunakan? Berbohong, ciri-ciri berbohong atau hanya berbohong saja? Ciri-ciri ya. Nah, ini harus diralat dong poin 4. Tadi sudah. Gitu. Bukan, yang nomor 4 tadi belum dibuat, ciri-cirinya belum dirubah. Ada yang nomor 7.
Yang nomor 4 belum dirubah. Jadi ini yang kami lihat, yang mulia, ahli ini tidak konsisten, ya. Padahal harusnya kalau dia berbicara di nomor 7 menggunakan ciri-ciri berbohong, dia di 4 juga harus ciri-ciri. Itu namanya karena pertanyaannya sesuai dengan itu aja yang mulia. Intinya itu aja lah. Intinya emang ada kata-kata bohong, kebohongan tadi saudara udah ralat. Itu ciri-ciri kebohongan, bukan bohong ya. Berarti di kalimat yang lain, di berita acara yang lain, di pertanyaan yang lain, berarti saudara apakah rubah juga atau tetap pada keterangan di BAP atau khusus mengenai kebohongan tadi ya, kebohongan. Hanya ciri-ciri ya, mengandung ciri-ciri kebohongan. Baik. Karena kalian saudara ini ahli bahasa loh ya, supaya dibedakan ya. Setiap pernyataan yang terkesan memvonis dalam BAP itu bukan porsi saya. Ini kalimat di dalam BAP itu Mohon dicatat yang mulia, tidak akan konsisten dalam pernyataannya. pasti akan dicatat. artinya apa yang kami sampaikan tadi yang mulia dari BAP, karena saya terus terang aja dari tahun 2017 ketemu beliau dan hampir semua bahasa yang dia saksi ahli sampaikan hampir semuanya sama, karena pasal yang dikaitkan dengan kasus yang berkaitan dengan keahlian ahli ini adalah berkaitan Undang-Undang ITE pasal 1 Undang-Undang nomor 1 nomor pasal 1415 Ya terkait dan definisi yang memang lain-lain. sama sudah dijelaskan tadi ya. Ini yang mulia. Terima kasih. Cukup. Oke, gini jadi tolong dipahami saksi ahli ya. Jadi pendapat Anda yang kita pakai adalah yang di persidangan. Jadi supaya Anda dituntut konsisten terhadap apakah apa yang saudara sampaikan di dalam berita acara penyidik apakah tetap ataukah berubah, itu saudara sampaikan di sini. Karena sesuai KUHP yang keterangan ahli yang dipakai adalah keterangan ahli di sidang, bukannya di BAP ya. Nah. Silakan, masih ada pertanyaan dari penasihat hukum? Penonton tenang ya. Masih yang mulia. Saudara ahli, mic-nya tolong bisa dibuka. Siap. Maaf, saudara sehat? Sehat. Enggak, saya melihat, maaf ya, saya melihat dari awal kelihatan kayak kesakitan. Lelah ya. Jadi lelah ya, lelah karena dari duduknya sangat-sangat resah sekali. Saya hanya ingin bertanya sedikit tenangkan saja. dulu ya, ahli tenang dulu. Ya. Kalau perlu minum dulu. Ya, minum dulu. Berpegangan pada sampai kayak gitu kan ya. Saksi merasa ketakutan, merasa tertekan, enggak? Tidak ya? Ya. Saksi supaya tenang ya memberikan keterangan. Saksi kan hanya dimintai pendapat. Ya. Di sini hanya menyampaikan ilmu saudara saja. Pendapat. Ya, jadi pendapat saudara. Jadi jangan tidak usah khawatir, kalau tahu ya disampaikan, nggak tahu ya sudah. Apakah saudara ahli sudah pernah membaca bukunya Bambang Tri Jokowi Undercover? Resumenya saya baca ya. Sudah pernah baca resumenya. 1, 2 atau berapa? 1. Oh, 1. Ada jilid 1, jilid 2 soalnya. Iya. Yang jilid 1. Kalau yang di Jokowi Undercover yang pertama itu menceritakan tentang apa? Masih ingat kesimpulannya, saudara tadi katakan ringkasannya ya. Tentang apa itu Jokowi Undercover yang saudara ingat? Tema besarnya tentang keturunan. Tema besarnya tentang Keturunan Jokowi. Keturunan Jokowi, kenapa di sana disebutkan? Sebutkan aja. Monggo. Enggak apa-apa. Sampaikan aja. Ya, mempertanyakan asal usul Jokowi, Pak. Pertanyakan asal usul Jokowi. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya asal usul Jokowi tidak jelas itu. Pak, Di dalam buku itu apa yang saudara tangkap? ya adanya tindakan yang memojokkan, Pak, bahwa Ya, sampaikan saja apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara saksikan.
Ini bukan saksi fakta ya. Ingin melabeli, ingin membuat membuat opini bahwa Jokowi itu non pribumi. Oh, Jokowi non pribumi itu kesimpulannya, oke? Okay? Lanjut pertanyaannya. Kalau yang Jokowi undercover 2 belum? Tidak baca. Oh, berarti belum tahu terkait tentang apa? Dan tidak akan mau tahu dia. Oh, oke. Saudara ahli, maaf, saudara saksi ahli ya, bukan ahli bersaksi ya. Saya hanya, ini kan ahli bahasa, ya. Saya ingin menanyakan tentang deskripsi keonaran, demonstrasi, anarkis, perkelahian. Seperti apa coba? Yeah. Mungkin dari keonaran dulu. Yeah. Saudara kan ahli bahasa kan? Ya, keonaran tadi sudah. Apakah keonaran itu diimplementasikan dalam sebuah perbuatan? Itu kata kerja atau bagaimana? Keonaran apa? Keonaran itu loh. Apakah keonaran itu hanya di batin? Ya, itu sudah onar. Misalkan saya membatin pengunjung atau gimana, saya menyumpah-nyumpah, atau dalam bentuk perbuatan aktual. Kalau dilihat dari bentuk katanya keonaran yang lihat, kean di sana bentuk nomina yang lihat, kata benda yang lihat. Jadi harus, kalau kata benda itu pasti merujuk bukan ke perbuatan yang lihat. Bukan merujuk pada tindakan yang lihat, tapi pada peristiwa yang lihat. Oh, justru keonaran itu bukan sebuah tindakan ya? Keonaran itu nominal. Bagaimana? Nominal. Ya, artinya kalau benda. Oh, anarki itu kata benda ya. Keonaran ini keonaran, belum anarki. Keonaran, ya maksud saya berarti keonaran itu kata benda. Ya. Berarti benda itu kan bergerak dan tidak bergerak. Definisi benda atau kata benda itu sesuatu yang dibendakan itu juga tergolong sebagai noun yang dalam nominal dalam bahasa ini. Intinya gini aja lah Pak pengacara. Oke, karena kan di sini dalam pasal ini kan terkait dengan keonaran, ya, menimbulkan keonaran. Kalau demonstrasi, ya, apa itu istilah? Demonstrasi itu perba ya, tindakan. Ya, definisinya mungkin ditanya mungkin definisinya demonstrasi itu apa menurut pendapat Anda? Demonstrasi itu tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat. Oh. Itu dari demos itu banyak. Ya kalau diterjemahkan itu demonstration itu menunjukkan ya. Menyatakan, menunjukkan. Termasuk unjuk rasa. Kalau demonstrasi melanggar undang-undang tidak? Diatur, tidak melanggar. Tidak melanggar. Sepanjang dilakukan dengan benar ya. Kalau keonaran tadi benda, itu melanggar sebuah undang-undang atau tidak kalau gitu? Ya, tidak diperbolehkan. Loh. Ada sesuatu yang... Ini kan kata benda. Ya, sesuatu yang onar itu tidak diperbolehkan. Bentuknya bagaimana kalau gitu? Ini kata benda, gitu? Keonaran kan kata benda. Ya, kalau kata benda, keonaran bagaimana mau menghukumi kata benda? Meja ini akan tidak ada hukumnya, tapi ketika meja ini saya lempar kepada pengunjung, lah ini terjadi masalah, kan gitu. Lah kalau onar ini tadi makanya saya tanyakan, keonaran bagaimana deskripsinya? Ya keonaran itu kegelisahan yang. Oke. Berarti artinya saya pengen tanya, keonaran itu melanggar hukum tidak kalau gitu? Ya tindakan yang dilakukan oleh orang lain sehingga menyebabkan adanya kegelisahan secara komunal itu melanggar hukum. Bagaimana kita bisa menilai seseorang? Saya ini jujur saya gelisah sekali loh mendengar keterangan-keterangan Anda. Benar, karena di sini ini saudara sampaikan sebagai saksi ahli dalam bahasa, tapi faktanya saudara juga ahli dalam agama.
Saya jadi gelisah sekali ini. Ya, pertanyaan Berarti aja, apakah pertanyaan bisa- saja, pertanyaan aja, pertanyaan. Iya kan, ini kan kita kejar di situ. Oke. Silakan pertanyaan aja. Ya. Oke. Kalau anarkis, Anarkis itu kekacauan ya. kekacauan, Kacau ya. kacau. Kalau kekacauan jelas itu melanggar undang-undang ya. Ya. Oke. Kalau perkelahian, Perkelahian, peran, benda juga ya. Jelas yang mulia itu Kelahi ditambah per dan an, loh, perkelahian. perkelahian itu benda. Iya peristiwa ya. Peristiwa bukan apa? sebuah benda. Dijelaskan aja definisinya, disebut definisi. Definisinya bagaimana? Deskripsikan coba. Perkelahian ini kan jelas sekali toh. Sebuah kata ini perkelahian. Perkelahian itu deskripsinya bagaimana? Kelahi itu dasarnya kali ya. Peran di sana itu membentuk noun yang mulia. Dalam bahasa Indonesia silahkan cek tata bahasa baku bahasa Indonesia. Setiap kata peran ya apa kata yang mengandung peran itu berarti kata yang dibentuk sebagai nomina atau yang dibendakan ya. Ya, berarti menunjuk itu sebagai karena ada per dan an. Kalau Ya. berkelahi, Dasarnya kelahi. kalau berkelahi Nah, apa? Berkelahi. Kelahi itu Padahal- Padahal perkelahian itu kan dua. Gini, saksi jelaskan saja definisinya menurut pendapat saudara aja lah. Ya. Berkelahi itu apa? Perkelahian itu apa? Peran Oke. cara menyatakan adanya proses atau tindakan yang dilakukan orang seperti yang tersebut pada dasarnya itu kelahi. Ya, kelahi itu apa? Kalau kelahi Ya. orang berantem. Ada Berarti dua kata orang. kerja dong, bukan kata benda. Kelahinya kata kerja ya. Perannya tetap kata benda. Silahkan cek. Oh, silakan. Oke. Saudara yang ahli bahasa, jadi saya tidak berani mendebat. Oke. Kalau tentang menistakan, definisinya Menistakan itu membuat jadi nista, membuat jadi rendah ya. Membuat jadi rendah. Mekan di sana aktif benefaktif ya. Menista. Tindakan yang dilakukan untuk membuat jadi ya. Membuat jadi nista, membuat jadi nista nista. ya. Membuat jadi ternista. Ternista itu artinya Nista itu rendah ya. direndahkan, membuat jadi rendah. Iya. lah dari keseluruhan YouTube yang saudara lihat, yang direndahkan itu mana? Kalimat yang merendahkan itu mana? Bahkan di situ kalau saya melihat itu menjunjung tinggi bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum atau Allah itu tempatnya untuk bersumpah. Coba saya ingin tahu. Baik, jadi ini di luar konteks saya sebagai ahli bahasa ya. Enggak bisa. Jangan di luar konteks. Ini pertanyaan bahasa dari sisi bahasa. Ini bahasa. Dari kalimat-kalimat yang saudara tonton di YouTube itu yang ditanyakan oleh penasihat hukum, menistanya itu di mana? Kalimat menistakan agama itu di mana? Ada nggak kalimat atau perbuatan di dalam film itu yang menurut saudara menista itu ada nggak? Nah. Jadi yang saya kategorikan ini sudah menistakan itu ketika membawa-bawa Al-Quran untuk perkara yang sebetulnya tidak perlu untuk dibawa-bawa ya. Kalimatnya yang mana? Namanya menista itu kan tadi apa deskripsinya sudah jelas. Merendahkan di kalimat mana? Itu menista. Coba saudara jelaskan, ada di kalimat atau ada di peristiwa atau di adegan itu? Ya, di dalam tindakan yang dalam tindakannya apa? Tindakan yang mana? Yang tindakan ketika menyuruh orang untuk bersumpah, dirinya ya. menjunjung Al-Quran, bersumpah mubahalah Ya. dan sebagainya. Itu menurut saudara itu yang menista ya, merendahkan tadi ya. Oke. Terus yang ditanya itu di dalam kalimat ada nggak? Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada nggak? Tidak ada di situ. Ya? Tidak ada, di dalam kalimat tidak ada, Pak PH. Jadi dalam tindakan. Loh, kalau gitu saudara ini ahli akupuntur, tindakan atau pertanyaannya benar, begini, Pak PH ya. Kan ini tadi saya tanyakan, menistakan itu kaitannya dengan merendahkan, ya kan bahasanya kan jelas, deskripsinya tadi. Nah, ya membuat menjadi rendah tadi dikatakan seperti itu, ya. Gitu? Lah tapi ternyata ketika saya tanyakan yang mana yang merendahkan, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu yang mana pada kalimat mana?
ternyata adalah tindakan jawabannya. Ya, karena dalam berbahasa itu seorang yang mulia, konsep yang saya lihat itu tindak tutur yang mulia. Maksudnya? Bahwa berbahasa itu sama dengan bertindak. Jadi ada Kalau ini berarti saudara berkesimpulan, sudah mengidentifikasi, sudah menjustifikasi juga. ya pendapat saya seperti itu ya. Oke, itu pendapat. Oke. Kita hargai saksi berpendapat saksi seperti itu. Oke. Tolong pertanyaan yang lain. Oke. Tadi disampaikan ya bahwa bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, terus ini saya bertanya, beban yang membuktikan bahwa yang menuduh berbohong itu dibebankan kepada siapa? Itu pertanyaan hukum itu sebenarnya. Siapapun bisa membuktikan itu yang mulia. Dia bukan ahli. Dalam konteks ini, saudara mengerti nggak yang ditanya itu beban pembuktian itu pertanyaan bahasa atau pertanyaan apa ini? Ketika ada orang yang menyatakan ya ijazah Jokowi palsu kan, ya secara tidak langsung dia harus mampu membuktikan mana yang asli. Berarti siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. nah dalam konteks ini yang menuduh ini Pak Jaksa. Harus dibedakan antara tuduhan yang dibuat Bambang Tri dan tuduhan atau dakwaan. Loh, malah bagaimana dibedakan? Di sini malah sudah diperadilan. Sebentar, iya memang harus dibedakan Pak PH antara tuduhan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bambang Tri dengan sekarang tuduhan dalam dakwaan, itu kan harus dibedakan. Oke, siap. Intinya, jika seseorang mengatakan sesuatu dianggap berbohong, gitu, otomatis kan ada kebenarannya, benar tidak? Implisitnya bahwa ada pembanding mana yang benar. Ada pembanding dan itu yang tentu saja yang benar kan? Karena dianggapnya kan yang di situ kalau dianggap palsu, pasti kan harus ada aslinya. Misalkan ini STNK saya ini fotokopi, berarti kan bukan asli. Gitu? Sebentar, saksi fokus saja ke keahlian saudara di bidang bahasa. Jangan saudara terpancing pertanyaan yang berbau-bau hukum pidana. Saudara nanti dituduh menyimpulkan nanti. Saudara tidak boleh menyimpulkan di sini. Saudara yang memberikan pendapat, pendapat sesuai keahlian bahasa. Saudara ahli bahasa. Pertanyaannya tolong dicermati, tolong dicermati betul-betul pertanyaannya, supaya saudara tidak bingung. Saya lihat saudara kebingungan ini. Tolong dicerna dulu pertanyaannya. Silakan. Masih ada? Silakan. Oke. Karena saudara sebagai saksi ahli bahasa ya, sudah saya tidak akan mengejar lagi ke masalah pidana. Saudara ketika dimintain sebagai saksi ahli oleh penyidik Bareskrim atau mana? Bareskrim itu saudara menawarkan diri atau diminta? Oh, tidak pernah saya menawarkan diri. Saya dosen yang punya nama-nama kerjaan buat apa yang Nanti ada surat permintaan dari polisian. Selalu ada permintaan. Ada suratnya, ada surat panggilannya. Ada surat, biasanya ditujukan permintaan pada rektor atau dekan. Ditujukan pada institusi, bukan pribadi, bukan ditujukan pada saudara pribadi, ditujukan pada rektor UPI. Rektor menunjuk saudara. Ya. Lanjut. Oke. Dari permintaan itu apakah ada pengganti bensinnya atau dibayar berapa gitu? Ada yang lebih bermutu nggak pertanyaannya? Loh, dijawab aja silakan. Kita bebas bertanya, dengan bebas menjawab. Anda bebas menjawab, tidak menjawab pun diperbolehkan. Saksi. Tidak perlu menjawab, dirasa tidak perlu dijawab, ya tidak perlu dijawab. Bilang saja. Saya dibayar berapa itu rahasia dapur saya. Oh dibayar, cuma rahasia gitu, Oke. Jadi saksi ahli itu kan biasa saja ada bayaran. Tolong penonton, ingatkan. Sekali lagi, saya sudah berkali-kali mengingatkan. Yang bersangkutan ini pasti tanya sebagai profesional, masalah dibayar itu
Ya yang mengundang ya profesional Ya, juga. kita semua Enggak, ini kita kan semua saya tahu. tanya, saya bertanya, masalah enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah Kan itu. dijawab tadi. Oke, Perlu dijelaskan. oke. Oke. Ini kalau nanti saya borong semua enggak enak. Tadi sudah borong Mas apa? Saya rasa berapa orang sudah? Oke, saya rasa cukup ya. Oke. Sekarang giliran terdakwa. Silakan kalau untuk pendapat, saya pikir pendapat terhadap kesaksian ini aja. Tapi pertanyaan mungkin. Ya, insya Allah pendapat dan pertanyaan 2 saja saksi ahli. Baik, dari keterangan saksi ahli berpanjang-panjang lebar tadi, 2 saja yang saya tarik, bahwa konten saya itu menurut saksi ahli bahasa menyebabkan keresahan dan ancaman, betul, kebencian. Oke. Dan itu pendapat saya itu semua teori ya, teori di atas kertas lah intinya ya. Nah sekarang saya akan patahkan dengan kenyataan ya, dengan praktek, fakta, dan ini mohon pengunjung yang santun ya, nggak usah teriak-teriak. Kalau tidak usah teriak. Oke ya, nggak usah teriak-teriak. Ini pengunjung ini setiap kami sidang saksi ahli dari berbagai kota datang, tidak pernah saya undang, tidak pernah saya bayar, datang sendiri sukarela. Mohon pengunjung ya, saya tanya, dari konten saya itu apakah ada yang merasa terancam? Tidak ada, berarti terpatahkan ya argumen jenengan. Apa ada yang merasa resah? Tidak. Jadi tolong pertanyaannya ditujukan kepada Oke, habis ini saya tunjukkan kepada saksi ahlinya gitu. Kepada penonton ya. Gitu ya. Jadi Anda nonton konten saya itu tiba-tiba merasa resah dan terancam, betul? Saya tidak merasa terancam. Tidak merasa terancam, tapi Anda nulis di BAP apa tadi? Keterangan tadi terancam. Ada bentuk kalimat ancaman dan itu berbeda dengan bentuk kalimat ancaman. Di mana bentuk kalimat ancamannya? Ya menakut-nakuti yang mulia. Itu ada if clause yang cirinya yang mulia. Secara struktur ketika ada if clause gitu. Jika lu nggak percaya sama omongan dengan omongan saya akan begini. Ya, Nah. itu kan ngancam nakut-nakuti. Itu bukan ancaman. Kalau Anda nonton konten itu dengan damai, justru di situ penuh dengan kata-kata yang lemah, santun, luhur, edukasi. Tidak ada sama sekali resah di situ. Jadi sekarang berapa ini? 1 banding berapa? Yang 1000 nggak resah, hanya jenengan yang resah. Ya, lanjut. Oke, yang terakhir aja lah, yang terakhir ini. Pertanyaan. Oke. Ke Pak Jaksa aja lah, Pak Jaksa. Nggak apa-apa. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, Mas Agung, jenengan resah dan terancam nggak dengan konten saya? Saya nggak jawab dari pertanyaan. Karena saya mau nggak boleh nanya ke jaksa. Nggak apa-apa yang mulia. Nanti ada. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nanti ya. Nah. Jadi intinya saya perkuat dulu. Jadi intinya konten saya itu Anda mengatakan menimbulkan keresahan dan terancam. Berarti Anda resah dan terancam? Saya tidak terancam. Yeah. Dan tidak resah? Saya merasa resah juga. Merasa resah tapi tidak terancam. Nah. Sudah cukup, silakan ya. nanti yang mulia memutuskan. Oke. Terhadap tanggapan saudara terhadap keterangan ini, keterangan saksi ahli ini, saudara beliau terima. kalau pinjam istilah beliau bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi ya. Jadi saya tolak yang mulia. Itu pendapat ya, pendapat Anda. Pendapat saya. Pendapat Anda. Matur suwun yang mulia. Saya tolak yang tolak ya. Silakan Pak Bambang Tri. Sudah sekali saksi. lagi jangan berpendapat ya, nanti giliran saudara ada untuk membuktikan. Saya cuma pertanyaan Mawon. Saya bertanya, Anda mengatakan 2 tahun yang lalu Anda bersaksi di polisi. Tadi sudah saya revisi perasaan Pak, saya lupa. Oke. Saya ini tidak boleh lupa, saksi itu harus mengingat paling tidak kapan dia mengalami. Saksi tidak bisa dipaksa ya, saksi tidak boleh dipaksa. Ada di KUHP itu saksi harus memberikan jawaban bebas, nggih. Anda itu mengalami delirium dalam istilah psikologi. Sebentar. Anda tahu nggak? Pertanyaan saja. Jangan berdebat di sini, jangan berdebat di sini ya. Pertanyaan, nggih. Ya, pertanyaannya ada. Kasih kesempatan untuk bertanya. Anda tadi mengkaitkan kata sensei rete dengan wewenang. Dari mana dasarnya sensei rete itu kejujuran, wewenang itu otorite? Kesungguhan sensei rete itu kesungguhan. Wewenang ada wewenang tadi. Sebentar, ini bukan debat ya. Sekali lagi Pak Bambang, Mas. Nanti di Saudara pembelaan, Bambang, Pak nanti Bambang ada ya. giliran saudara memberikan
Statement atau pernyataan pada saat sebagai menceritakan terdakwa. itu. Oke. Iya. Ini pertanyaan kepada saksi aja. Iya. Pertanyaan Saya kepada bertanya, saksi. sincerity itu ada hubungannya dengan wewenang yang saya tahu itu authority, bukan wewenang. Ya. Ini kan Pertanyaan itu ada hubungannya enggak? Nah, ada hubungannya enggak? Jawab aja. Ya. Ada. Kesungguhan dia mengatakan dia ingin dipandang bahwa apa yang dia katakan di konten itu sebagai sesuatu yang sincerity ya, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Kesungguhan. Jadi Anda memberi contoh kalau hakim pengadilan negeri ini besok libur, apakah saya berwenang? Itu authority. Lah iya authority. Tadi tidak ada menyebut sama sekali authority, tapi sincerity. Jadi di hadapan Bambang Tri saya itu harus jadi malaikat kan? Loh, sebentar. Saudara hanya menjawab, ditanya aja. Nanti keterangan Anda itu nanti simpan dulu sebagai keterangan Anda. Saya pertanyakan. Pak Bambang, tolong dibedakan ya. Saudara punya hak untuk bertanya. Anda bertanya itu salah. saksi Itu atau menanggapi. authority secara kebahasaan leksikal. Itu authority. Ada tadi mengatakan sincerity, kejujuran. Nanti silakan itu kan menurut pendapat sekarang Anda. direvisi kok authority kok. Nggak bisa saksi dipaksa, nggih. Nanti keterangan Anda silakan diberikan pada saat keterangan terdakwa. Sekarang Anda dikasih kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaannya. Tadi sincerity atau authority? Dia mengkoreksi jadi authority, ya sudah itu jawabannya. Ya sudah dijawab ya sudah. Nggih. Berarti sudah dijawab, nggih. Sincerity salah, nggak ada kotanya dengan wewenang. Nggih. Kedua, sebentar. Nggih. Pertanyaannya yang jelas, nggih. Kalau pendapat tolong disimpan dulu, nanti pendapat Anda. Pertanyaan saya, apakah benar-benar lupa bahwa Anda diperiksa kapan itu penting sekali. Itu menandakan kesehatan Anda. Silakan dijawab. Betul-betul lupa atau? Saya lupa yang jelasnya kapan. Jelas lupa. Pakai baju apa waktu diperiksa? Yang jelas saya pasti pakai celana dalam warna hijau ya. Tidak tanya celana dalam kok. Kapan? Ya sudah, dia sudah lupa, nggak bisa dipaksa, nggih. Ya, itu manusia. Kalau begitu saksi yang pelupa tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Nah sekarang gini, pendapat Anda terhadap keterangan saksi ini bagaimana? Itu aja yang penting. Anda berarti menolak keterangan saksi. Saya tolak karena tolak semuanya sama sekali bukan ya sudah. menunjukkan ciri-ciri ahli. Tidak, Anda menolak karena tidak sesuai dengan ciri-ciri ahli. Udah. Masih satu lagi. Silakan dicatat. Berarti udah ditolak. Kalau ditolak ya udah selesai. Kalau ditolak, ngapain ditanya lagi? Belum tadi. Belum masih saya perjelas. Jangan pendapat, sekali lagi saya ingatkan, pendapat ini nanti Anda simpan sebagai pendapat Anda nanti sebagai terdakwa, nggih. Ini saya tunjukkan. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan. Anda belum pernah membaca Jokowi Undercover 2. Tapi Anda mengatakan tidak ada bukti atau keyakinan yang saya punya. Ini sudah saya bahas di podcast. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya atas dasar apa Anda mengatakan saya tidak punya bukti? Ini bukti. Ya, saya hidup di dalam masyarakat akademik ya, Saya mengenal evidence itu dengan derajat kualifikasi ya. Ketika sebuah buku ya diterbitkan dengan partikelir ya, penerbit sendiri, tidak dengan label major atau misalnya kalau dalam jurnal itu kami mengenal indeks Scopus. Lalu publishing yang sehat itu mengenal adanya ISBN. Saya tanyakan evidence, bukti, bukan absah tidaknya sebuah buku. Ya. Biar dijawab dulu. Ya, validitas bukti itu akan terkait dengan channelnya, salurannya. Ya, dasar intinya. Ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku ya, karena dalam perspektif saya sebagai akademisi buku itu tidak begitu ya. Intinya saudara tidak mempercayai, ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri. Itu aja. Jadi itu aja. Saya rasa cukup ya. Yus, tidak nyambung yang mulia. Iya, karena saudara sudah dari awal kan menolak. Kalau menolak percuma saudara tanya. Apapun jawabannya pasti akan Anda tolak gitu loh. Jadi intinya tolong dicatat nanti antara dua orang terdakwa ini menyatakan kesaksiannya, keahlian pendapat ahli ditolak. Satu hal yang mendasar, saudara ahli menyatakan sebagai masyarakat akademik tidak memandang itu evidence. Saya juga orang akademik. Evidence itu beda dengan proses penerbitan.
nggak diterbitkan pun dia tetap evidence. Nah oleh karena itu nggak boleh dibantah juga. Ini kan satu evidence yang disampaikan. Katanya Anda perlu pembanding. Ini bandingkan mana yang asli. Kan Anda nggak bisa. Itu nanti ini kita bukan berdebat soal ini saksi ahli keahlian ini keahliannya di bidang bahasa. Baik. Itu aja sebatas itu aja keahliannya. Sebagai penutup Pak Hakim, sebagai penutup menambah sedikit aja. Pak Bambang ini setiap mau menerbitkan buku secara elegan selalu ditangkap, yang beli dikejar. Jadi kita sudah ada upaya itu Pak saksi ahli untuk menunjukkan profesionalisme seorang karya, sebuah karya. Nggak boleh Pak Hakim, kita mau beli nggak boleh, cari percetakan nggak boleh, sampai sudah di penjara 3 tahun ini. Itu nanti sampaikan. Statement nanti sampaikan aja nanti di pada. Saya rasa saksi cukup